Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah, kesempatan hari ini yang paling mulia adalah berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah tidak pernah kita mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Idul Adha, maka ada dua ibadah besar yang menyertai peringatan Idul Adha. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adalah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima. Diwajibkan bagi seluruh manusia yang mengakui dirinya muslim, diwajibkan atas dirinya melakukan ibadah haji. Tetapi syaratnya adalah harus memiliki kemampuan untuk menjalankannya, yang terdiri dari kemampuan harta dan kemampuan fisiknya. Mengapa kita harus berhaji? Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana Bapak Ibu sekalian, di tanah suci itu jelas nampak kebesaran Allah. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke Baitullah maka dijamin aman oleh Allah. Untuk itu kata Allah dalam lanjutannya, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan dari sebagian kewajiban-kewajiban yang lain, ada kewajiban bagi umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Tetapi bagi yang mampu hartanya, punya uangnya, punya ongkosnya, tapi dia juga fisiknya mampu, kuat, istita'ah. Tapi kata Allah, diperingatkan di ujung ayat ini, waman kafaru,
Kamu punya uang, kamu punya harta, kamu sehat, kamu punya kemampuan semuanya, tapi kamu kufur, tidak berangkat haji. Kata Allah, fa innallaha ghaniyun. Enggak apa-apa, kata Allah. Saya sudah maha kaya. Saya tidak meminta pada hamba saya. Saya adalah ghaniyun. Kaya saya, kata Allah. Ghaniyun anil alamin, dari seluruh alam semesta. Bapak Ibu hadirin sekalian, berhaji adalah mimpi kita semua. Seperti hari ini 10 Zulhijjah, jamaah haji di tanah suci, dia sedang melakukan lontar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah yang sebelumnya jamaah haji mengambil batu di Musdalifah, membawa 7 butir batu kerikil. Selesai dari Musdalifah menuju Mina atau langsung ke Jamarat, lalu cari Aqabah yang paling besar, 7 batu di genggaman jemaah haji, lalu dilemparkan satu demi satu dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Apa yang dilempar? Perhatikan filosofi haji. Ketika di Musdalifah, Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji, saya ingatkan kembali, atau yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah mampukan untuk ke tanah suci. Di Musdalifah, Bapak Ibu ambil batu kerikil. Ketika kita mengambil batu kerikil, apa yang ada dalam isi rohani kita ketika kita mengambil batu kerikil di Musdalifah? Batu itulah simbol kebinatangan kita. Batu itulah simbol kekotoran hati kita. Batu itulah simbol kejelekan sifat kita. Kita ambil, Bapak Ibu hadirin sekalian, ambil batu itu, kemudian jamaah haji melanjutkan ke Jamarat, melempar jumroh yang pertama. Jumroh yang terbesar dilempar itu Aqabah, sebagai lemparan yang wajib. Ketika melempar itu, yang dilempar bukan setan yang kita tipu, tapi yang kita lempar adalah seluruh sifat jelek yang ada dalam diri kita, kita lemparkan. Berbicara haji, maka ada satu momentum yang kita sebut dengan Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu adalah Arafah. Bedanya haji dan umroh ada di kata Armuzna. Arafah, Musdalifah, dan Mina. 3 kegiatan itulah yang tidak dijalankan di ibadah umroh. Saya ingin gambarkan bagaimana suasana Arafah. Itu dinamakan kita harus wukuf ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya berhenti. Hilangkan pikiran-pikiran yang menyangkut duniawi, hilangkan. Rumah, mobil, kerjaan, karir, hilangkan dalam pikiran para calon jamaah haji ketika melakukan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari pada zuhur sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Dan kita di tanah air, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka disunnahkan, dianjurkan kita melakukan puasa Arafah kemarin. Kalau wukuf Arafah, janjinya Allah adalah menyiapkan 2 hidangan utamanya ketika wukuf di Arafah. Apa 2 hidangan utama Allah berikan kepada jamaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah? Yang pertama adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Hidangan yang keduanya, sudah dosanya diampuni, kata Allah, Allah mengabulkan seluruh doa yang dilakukan jamaah haji ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Lalu bagaimana kita yang di tanah air? Yang di tanah air sama.
diberikan rahmatnya Allah luar biasa di Arafah. Maka 9 Zulhijjah kita disunahkan puasa. Bagus lagi kalau sebelumnya ada puasa tarwiyah dan ada puasa-puasa sunnah Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita bicara tanggal 9-nya saja, Zulhijjahnya saja Bapak Ibu sekalian hadirin. Ditegaskan oleh Nabi, dosa 1 tahun ke belakang diampuni. Puasanya sehari, dosa 1 tahun ke belakang diampuni, dosa 1 tahun yang akan datang sudah diampuni dulu. Hanya karena puasa Arafah 1 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita bicara ibadah yang kedua tentang yang disebut ibadah kurban. Mengapa kita harus berkurban? Bapak Ibu lihat, hari ini apa yang terjadi di sekitar kita. Dulu ketika Idul Adha kita masih lengkap. Ada nenek kita, ada kakek kita, ada orang tua kita. Tapi dari sekian waktu yang berjalan, hari ini mungkin berbeda. Orang-orang yang kita cintai, kalaupun ada, dia tidak sesegar dulu. Tetapi apapun itu, kita diberikan oleh Allah begitu nikmat yang tidak berhenti. Diganti oleh Allah. Diganti banyak nikmat yang orang tua ataupun siapa yang ditinggalkan kepada kita, kita lanjutkan. Masa dari sekian nikmat yang sudah kita peroleh, yang sudah kita rasakan, kita kata Allah disuruh berkurban saja kok ya susah. Kurban itu adalah tanda kita bersyukur bahwa apa yang kita peroleh, kita sadari betul itu datangnya dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.